Ibu, saudara semua yang saya kasihi. Shalom. Kita bersuka ada di rumah Tuhan di hari Minggu ini. Saatnya kita tenangkan hati kita hanya untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain. Mari kita buka kitab kita dari kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mari saya undang kembali kita untuk berdiri saudara, menghormati pembacaan firman Tuhan, pembacaan kitab suci kita. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berdebu-debu menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, ini adalah nubuatan daripada seorang nabi yang bernama Yesaya mengenai pengharapan kepada umat yang mengalami penderitaan di pembuangan. Ada yang berputus asa karena sudah begitu lama, 70 tahunan mereka diperhamba. Mereka sudah lupa bahagia, sudah lupa kampung halaman, sudah lupa rumah Tuhan, dan banyak hal-hal yang baik lupa karena penderitaan. Memang kadang-kadang karena penderitaan orang bisa lupa Tuhan, bisa lupa rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Lupa keluarga, dan bisa membuat orang menjadi berbeda dari yang sebelumnya. Orang bisa menjadi berputus asa kalau begitu banyak penderitaan, sehingga Tuhan berbicara kepada nabinya, Nabi Yesaya, supaya memberikan satu penghiburan. Kita membutuhkan penghiburan daripada Tuhan ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan. Demikian juga Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, hiburkanlah umatku. Itu pesan yang pertama. Di dalam Tuhan kita diharapkan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, sehingga kita bisa kuat mengalami setiap musim dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan pesannya adalah tenangkanlah hati Yerusalem. Menenangkan hati, karena semuanya bersumber dari hati. Dari hatilah segalanya mengalir. Kemudian direnungkan dalam pikiran, di otak. Kemudian diterjemahkan melalui ucapan atau perbuatan. Jadi semuanya bersumber dari hati. Dan kalau hati tidak gembira, akan mendapatkan keputusan yang kurang jernih kalau tidak gembira. Kalau susah orang, kalau lagi sakit, keputusan bisa kurang maksimal atau tidak tepat. Tetapi kalau hati kita gembira, maka jernih pemikiran, lebih awas-awas, karena tidak ada yang mengganggu pikiran, tenang. Seringkali kalau kita terganggu pikiran kita, mau mengerjakan sesuatu, ada gangguan ini, ada suara ini, maka hasil kerja kita terganggu. Apa saja, kalau ada gangguan, maka hasilnya tidak baik. Sehingga kalimat selanjutnya yang dipesankan kepada Nabi Yesaya, tenangkanlah hati Yerusalem. Menenangkan hati pertama itu memang dari diri kita nomor satu, saudara. Ketika mulai kalut, kalau kita
memusatkan ketenangan hati bersumber dari luar atau aksi dari luar, maka tidak ada waktunya kita untuk tenang. Karena tidak ada yang mensupport. Mungkin ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Tapi kita yang harus menyatakan pada diri kita, saya mau tenang. Seperti itu. Biarpun macam-macam di luar, sampai ke telinga, menusuk di hati, kita yang menentukan tenang. Sehingga ada satu ujian mengatakan, ya karena banyak orang tidak tenang, banyak menjadi jatuh. Biar 1000 rebah. Di mana? Dan 10.000 rebah. Bukan sedikit. Dari sekian banyak umat, ribuan dikatakan pada rebah, jatuh imannya, semangatnya, tidak ada datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan, biar begini, aku tetap setia kepada Tuhan. Jadi diperlukan memang dari luar, diperlukan memang dari luar, tapi dari kita yang menentukan. Dan kalau kita sering dekat dengan Tuhan, pasti hati kita tenang. Itu kata puji-pujian, kata firman Tuhan, hatiku tenang. Itu jelas. Kalau kita suka jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari bait Allah, kita baru merayakan Natal, jemaat kita yang menentukan menurut tanggal itu. Dan saya sebagai gembala sidang sangat berharap pada semua hadir. Gembala artinya dia punya domba, jadi berharap domba-dombanya itu berkumpul. Saudara, gembala ya senang, semua bagus, cantik, ganteng, pakaian, dapurnya bagus. Terima kasih buat ketua panitia ya, Bapak Jonathan. Tampilnya juga cukup rapi. Ya. Yang menjadi Marta yang di belakang repot. Saya tidak sempat sebutkan satu-satu, luar biasa. Terima kasih. Seperti itu. Karena tidak semua di depan. Bukan hanya di depan loh yang melayani, mungkin lebih banyak di belakang. Dan saya harus katakan terima kasih buat semua supportnya, kehadirannya. Walau ada saja yang tidak, bisa saya sebutkan yang tidak datang, tapi tidak perlu. Sampai kapan kita berubah? Sampai kapan? Sampai umur berapa? Jadi saudara, mari kita pikir, jangan kita lihat di diri orang dulu. Mari lihat kita, saya ini mau jadi apa? Saya ini mau berdampak apa? Nanti saya akan menghadap Tuhan. Siapkah aku Tuhan? Jadi saudara, kita yang harus menenangkan diri kita. Hiburkanlah, tenangkanlah hati Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ya. Bagaimana mereka menjadi hatoban di Babel? Udah berakhir. Hukuman sudah selesai. Sekarang jangan kita menghukum diri kita. Tuhan saja mungkin tidak menghukum kita, tapi seringkali kita menghukum diri kita. Kita tidak mau dibebaskan. Kita betah dibelenggu oleh dunia ini, oleh berbagai hal. Tapi firman Tuhan katakan di hari Minggu Advent kedua ini bahwa kita dibebaskan dari perhambaan sudah berakhir. Apa menjelang akhir tahun ini yang mengikat saudara akan terus terikat? Terikat di tahun 2024 sampai nanti tahun depan terikat.
Tuhan katakan, mari mengakhiri. Jangan kita menghukum diri kita. Kita katakan, saya buruk, tidak bisa A, B, C. Mari kita pakai selalu kacamata yang bagus, bukan yang minus, negatif. Kalau kita kacamata semua negatif, cara pandang kita memang menjadi tidak indah. Kenapa? Bahwa kesalahannya telah berakhir. Dalam terjemahan baru, telah impas. Ini dicetak. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Udah cukup 70 tahun. Dikatakan 2 kali lipat hukuman itu dari yang sebelumnya. Saudara, Tuhan itu pembalas, saudara. Jangan lupa ya, Dia itu pembalas. Dan dikatakan hukumannya sudah selesai, yang 2 kali lipat karena segala dosanya. Ini yang perlu kita ingat, saudara yang kasih, kabar yang perlu kita tanamkan di hati kita di minggu Advent yang kedua. Sebab Natal secara dunia itu 25 Desember. Kenapa disebutkan ada Advent pertama, 2, 3 dan berakhir dengan lilin yang terakhir? Saudara, dinyalakan karena sebelumnya itu ada pengharapan-pengharapan, ada persiapan-persiapan. Kata Advent artinya menanti kedatangan Tuhan. Ada satu pengharapan, seperti seorang ibu sedang mengandung menanti kapan melahirkan. Melahirkannya mungkin hanya beberapa menit, tapi menantinya ini yang lama sekian bulan. Dan mesti ada persiapan-persiapan. Kesehatannya, tensinya, asupan, makanannya, ya, tenaganya untuk bisa. Itu Advent. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghakimi. Itu loh penantian kita yang terakhir. Yang kedua, menanti perayaan bahwa Dia pernah hadir. Itu Natal. Dan setelah nanti selesai 25 Desember, kalender gereja baru dimulai. Berakhirnya di Desember, itu sebabnya Advent. Gereja RK pantang rayakan Natal sebelum 25. Karena Adventnya harus dijalankan. Mereka harus puasa, tidak makan daging 40 hari. Untuk menyatakan persiapan sebelum hari kedatangan Tuhan kelak. Dan sebelum hari Natal itu. Demikianlah sebelum datang pembebasan itu, mesti ada pembebasan. Itu baru kabar tadi dikatakan, hiburkanlah, tenangkanlah. Untuk menerima kedatangan Tuhan, untuk bisa merayakan Natal. Nanti tanggal 25 Bapak kemarin masih menantikannya, yang lebih meriah kehadirannya, karena banyak yang tidak hadir tadi malam. Mari kita tenangkan hati kita, hiburkan hati kita untuk menyambut. Kalau masih ada yang tidak tenang di hati, iri, dengki, memang gak bisa kita tenang. Tidak bisa. Kalau ada sektor 1 dan sektor 2, itu bukan untuk persaingan, untuk memaksimalkan pelayanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi semua bersinergi. Dan bayangkan kalau itu menyatu, nggak muat loh rumah, nggak muat. Dan juga konsumsi pun nggak sanggup, terus terang, nggak sanggup. Dan juga belajar, ada yang mau melayani. Ya, kita jangan selalu mau menjadi murid terus, harus meningkatlah. Amin. Harus bisa mendidik, memberi teladan. Kan tambah usia kita, tambah rohani, tambah pengalaman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ada pesan-pesan dikatakan di ayat yang ketiga. Ini pesan bagi kita. Selain Nabi itu, hamba Tuhan Gembala menyatakan, hidurkan orang itu, kata Tuhan kepada saya sebagai gembala Sidon, tenangkan mereka dan serukan pesan-pesan ini. Ayat yang ketiga sampai yang kelima, ada suara berseru-seru seperti suara Yohanes. Suara ini ketangkap.
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dunia ini adalah padang gurun dunia. Tidak ada yang tenang. Ini adalah padang gersang. Ini dunia ini padang gersang. Dan kita harus mengolahnya menjadi padang yang subur. Amin. Kita harus mengelola hati yang gersang, hati yang tidak tenang. Kita mengelola gimana supaya hati kita itu damai, tenang, adem. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Untuk bisa masuk Tuhan di hati kita, jangan pakai pikiran akan terhambat. Di hati kita persiapkan untuk bisa kita menyambut Dia dan Dia menyelamatkan kita ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia datang menyelamatkan bagi yang selamat, tetapi Dia datang sebagai hakim yang adil, akan membalaskan setiap orang berdasarkan perbuatannya. Akan dibalaskan. Jadi kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan pesan-pesannya ada beberapa pesan. Pesan yang pertama dikatakan adalah persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kalau mau datang ke rumah kita tidak ada jalan, tak ada jalan, ada transport, jalannya pun tidak tertutup ini tertutup itu. Bagaimana tamu mau datang? Demikian juga Tuhan mau datang di hati kita kalau banyak penghambat. Ya, kelakuan kita yang kurang tepat, bagaimana Tuhan mau jalan datang di hati kita? Jadi kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan datang bagi kita, memberkati kita, menolong kita. Yang kedua dikatakan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa yang membuatnya menjadi sempit, sukar masuk? Apa penghalang-penghalang itu? Jalannya terlalu sempit. Kalau kita ada proyek lebih besar di sini, kalau jalan terlalu sempit, mau bawa nanti mungkin barang-barang yang panjang atau apa yang besar, ya pohon atau apa yang menghalangi motor kiri kanan atau apa, yang membuat sempit, kita memang harus singkirkan. Apa yang membuat hati saudara sempit untuk Tuhan? Apa? Yang jelas Tuhan tidak pernah menerobos. Kita yang harus siapkan. Kembali Bapak Gembala gambarkan ilustrasi tentang Yesus mengetuk satu pintu rumah. Itu tidak ada handle dari luar, loh. Jadi kalau saudara tutup dari luar, nggak mau buka hati saudara buat Tuhan, tak terbuka. Kalau ada terjadi di balik pintu di rumah saudara kursi, saudara harus singkirkan penghalang yang membuat sempit pintu masuk. Itu kata firman Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bukan Tuhan tidak baik sama saudara, bukan. Kita yang membuat sempit, kita yang membuat penghalang rezeki berkah kita. Kenapa? Kita pakai pikiran kita. Ya, pikiran kita. Pada pikiran kita ini, otak kita ini volumennya cuma berapa ya? Pikiran Tuhan tak terbatas. Kalau kita tutup pikiran kita, ada mujizat lagi. Ketika terbukalah ada mujizat. Amin. Kita terbuka buat kemajuan, kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Saudara, gereja juga harus bisa mengikuti perubahan. Sekarang ini ada teknologi yang baru, udah berapa lama itu? Apa itu? Artificial Intelligence ya? Apa singkatannya? AI. Di beberapa kota di Eropa, di Amerika sudah ada Yesus artifisial. Artifisial artinya buatan. Jadi seperti ini, udah direkam. Artifisial artinya buatan, intelligence, ini otak. Udah dimasukkan ke dalam
satu perangkat seperti otak semua tentang khotbah ayat Alkitab ini. Kalau ada pertanyaan tentang Tritunggal keluar, tentang apa saja, udah dimasukkan oleh ahli teologi. Jadi kalau ada jemaat butuh dukungan doa atau khotbah pengharapan penghiburan, dia datang, tinggal dibuka bileton, nanti muncul di layar besar di gereja. Langsung Tuhan Yesus menyambut, artifisial buatan Yesus di video muncul besar. Salam anak Tuhan, ini aku Tuhanmu, gembalamu yang baik. Hanya buatan. Apa masalahmu nak? Aku punya ini. Oh, langsung kalimat itu muncul, udah dimasukkan. Ada ribuan pertanyaan yang muncul, dipersiapkan dan bisa semua terjawab. Ke depan ada kekurangannya nanti, karena artifisial itu belum bisa berkunjung ke rumah saudara. Hanya orang yang datang, dan mujizat tergantung iman orang. Dia tidak bisa menyentuh langsung. Orang katakan ada banyak gereja di berbagai negara itu tutup, dibuat buatan. Jarang orang yang mau jadi pendeta, karena paling banyak dihujat. Ya. Jadi saudara, kita perlu ingat ayat ini. Pesan-pesannya adalah luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dikatakan setiap lembah harus ditimbun. Setiap lembah harus ditimbun atau ditutup. Ini ada gambarannya. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berlekuk menjadi daratan. Saudara, menyambut Natal secara liturgi pelayanan kita 25 Desember. Selain daripada itu, Advent yang kedua adalah menyambut kedatangan Tuhan nanti. Boleh menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi ketika saudara mulai sakit, atau dapat kecelakaan, atau mati mendadak. Itu pun kedatangan Tuhan, loh. Itu menjemput saudara. Kita tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan mau menjemput. Itulah Advent yang tidak kita duga. Jadi kita harus siap-siap. Amin. Ya, boleh kita bersaksi, saya mau ini, saya mau itu. Tetapi siapa yang tahu rahasia hidup ini? Tidak ada yang tahu. Tuhan katakan, andaikan tuan rumah tahu kapan pencuri datang, dia akan, apa kata itu? Berjaga-jaga. Hidup kita ini diambil Tuhan seperti pencuri. Itu Advent, kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga. Nah, itulah persiapan menyambut kedatangan Tuhan, termasuk juga menyambut perayaan Natal 25 Desember secara mendunia. Dan sebelum 25 Desember ada Advent, dan minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Apa yang harus kita persiapkan? Jalan untuk Tuhan, untuk memberkati saudara, siapkan secara pribadi. Saudara lebih tahu persiapan itu. Yang kedua, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, jalan mau ke rumah saudara, siapkan. Setiap lembah harus ditutup. Ini poin-poin yang 3 hal ini. Setiap lembah harus ditutup. Ini adalah gambaran-gambar ilustrasi pernyataan penuh makna yang harus dijelaskan oleh seorang pemberita firman Tuhan. Apa arti kata itu? Setiap lembah harus ditutup. Saudara, dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi lembah penderitaan. Ada yang katakan lembah bayang-bayang maut. Mereka katakan menyusuri lembah itu derita. Itu derita. Itu bisa penyakit, itu bisa pencobaan. Itu bisa berbagi penderitaan, itu lembah. Di situ ada orang mulai putus asa ketika datang pencobaan, ada pesimis. Saudara, menyambut kedatangan Tuhan, buang segala sikap putus asa karena penderitaan.
Nomor satu. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara udah pesimis menghadapi hidup ini, saudara sendiri gak yakin, udah tak yakin, pesimis, berarti dia putus asa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menghadapi hidup ini penuh dengan pesimis, tapi penuhlah dengan semangat. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Kalau udah gak ada lagi semangat, pesimis, bapak keluarga lemah, istri juga lemah, datang lagi anak lemah, itu susah maju. Tapi yang satu lemah, yang satu tidak menjatuhkan, akan berhasil. Itu nomor satu, saudara. Jangan pesimis, itu lemah. Jangan pesimis. Kalau ada penderitaan, kesulitan, doa belum dijawab. Jangan pesimis. Di malam, pendeta Dr. Jusni Situmora, perut ini besar. Wah, dikira om itu cuma kaya-kaya di sini. Cuman om bilang, kaya-kaya. Diberkati jemaat sini. Ya, puji Tuhan lah, bro. Ini langsung libat ya om. Nanti Tuhan tuntun bagaimana. Jemaat pesimis pembangunan rumah Tuhan di sini. Amin. Jemaat pesimis pembangunan rumah Tuhan di sini. Tidak optimis. Masih ada mujizat. Amin. Masih ada mujizat. Dan jadilah saudara pelaku mujizat. Ya, pelaku mujizat. Dengan melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saudara bukan pelaku mujizat, gak jadi juga loh. Gak ada jemaat yang peduli. Kok bayangkan? Gak ada jemaat yang peduli. Tapi ketahuilah, walaupun ada jatuh 1.000, 10.000, kita akan tetap bangkit. Amin. Karena kuat kuasa Tuhan. Kuatkan doa, penyertaan, kekompakan. Tidak ada yang mustahil. Dan orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, yakinlah saudara, diberkati luar biasa. Itu kesaksian di gereja-gereja manapun. Kesaksian di gereja-gereja manapun. Itu pesan yang pertama, sering kasih. Setiap lembah di hidup saudara, tutup. Jangan biarkan ternyata. Kalau ada lubang, tutup. Amin. Entar jatuh. Amin. Kalau jatuh, tutup. Jangan biarkan ternyata. Yang kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Inilah orang-orang yang sombong. Ada yang tinggi kali sombongnya, merasa hebat, tak butuh Tuhan, tak butuh gereja. Ini yang dipakai. Hati-hati saudara. Gunungnya ketinggian. Hati-hati ya. Ada lagi bukit-bukit, ada aja yang mengganjal. Kalau banyak jalan berbukit-bukit, repot kita memang jalannya. Amin. Susah. Selama ada kesombongan, keangkuhan, merasa kuat, merasa hebat, merasa tidak butuh Tuhan. Sekuat apa saudara tanpa Tuhan? Sekuat apa? Mari kita buang sebuah keangkuhan kita, kehebatan kita ini. We are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kita menjadi something di hadapan Tuhan kalau ada Tuhan bersama kita. Amin Bapak Ibu. Pegang firman Tuhan. Itu yang harus kita buang, segala gunung dan bukit harus diratakan. Yang kelima, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, sama dengan yang tadi. Tanah gambaran hati kita, tuluskan hati kita. Dan tanah yang berlekuk-lekuk
menjadi dataran. Banyak kali lekukan-lekukan. Karena kalau melihat ada jalan yang melekuk terus, menurun sekali, udah melekuk menurun. Berarti kan ada bukitnya, ada gunungnya, terus lagi, ada lembahnya lagi, naik lagi tiba-tiba, tapi belok-belok juga, rawan kecelakaan. Amin. Ya, ini menggambarkan saudara orang yang hatinya tidak tulus, berbelit-belit, banyak alasan. Mau ini, nggak bisa om. Ada saja alasan. Kemarin cerita kami di pastori, adakah jemaat yang mau juga ambil bagian guru sekolah minggu? Pertanyaan yang belum terjawab. Karena selalu ada excuse. Ya. Tanah yang berlekuk-lekuk harus diratakan. Ini gambar orang yang tidak setia, tidak konsisten. Harusnya lurus, belok, tidak konsisten, tidak stabil. Iman yang tidak stabil. Mari kita saudara menyambut Natal ini sebagai lahir itu, dan malah dikatakan dia raja. Raja apa? Yang mendamaikan kita dengan surga. Amin Bapak Ibu. Dia raja damai. Ada damai di hati kita. Jadi mari kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dia datang untuk membebaskan kita. Ada kabar sukacita, ada kabar yang menghiburkan, ada kabar yang menenangkan. Bangsa Israel harus mendapat kabar itu yang menghiburkan, menenangkan. Saat mereka ada kekacauan, ada penderitaan. Satu kali ada satu karyawan yang bekerja di satu perusahaan yang bonafit dengan pimpinan yang bijaksana. Karena kesulitan ekonomi, dia satu kali melakukan beberapa kali kesalahan karena dia butuh sesuatu, dan satu kali dia ketahuan sama pimpinan, dan melalui sekretarisnya dia ditegur untuk diskors. Padahal dia sangat membutuhkan. Anak masih kecil, bahkan istrinya sedang mengandung. Bagaimana biaya? Tapi perusahaan katakan, kebutuhan boleh kebutuhan, tapi tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Dia harus diskors. Tidak bisa bekerja dalam sekian lama dan hanya mendapatkan gaji basic. Tidak ada lagi fasilitas tunjangan ABC, tidak ada lagi. Sangat minim dapat. Sampai di rumah istrinya kecewa. Kita memang banyak kebutuhan, tapi tindakan Bapak membuat kita justru menjadi sengsara. Jalan keluar yang dia pakai karena kebutuhan makin banyak. Sebulan mau bersalin istrinya, pulang sore, saat orang jam pulang, dia mulai buka jualan. Bukan jualan bakso, bubur ayam, apa yang bisa di satu persimpangan yang cukup ramai dilewati. Dan satu kali ketika dia jualan, lewat beberapa karyawan teman dia di mana dia bekerja. Bapak itu sekarang jualan, kasihannya. Semua bilang kasihan sekali. Padahal dia sangat pintar. Tapi kemarin dia silap, jadi dia diskors. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus lebih keras dari sebelumnya. Kalau dia jujur, tadinya nggak terjadi itu. Karena kasihan, si sekretaris tahu peristiwa itu, dia lapor sama bosnya. Bos, Bapak ini
Sekarang dia di tepi jalan sana jualan ini. Kasihan sekali. Oh begitu ya. Berapa lama lagi dia habis course-nya? Oh masih lama Pak. Memang dia kerjanya bagus, tapi kemarin itu memang dia ada dalam godaan. Gimana Pak? Kasihan juga lihat dia bagaimana supaya dia kembali lagi bekerja. Mungkin dengan skors itu dia menjadi berubah. Seperti bangsa Israel tadi, dihukum Tuhan. Buang, hukuman 2 kali lipat di Babel, diperhamba. Tadinya dia diberkati Tuhan, beribadah semua, enak semua dapat. Tapi karena tinggalkan Tuhan dihukum. Itu Tuhan kejamnya. Begini aja kalau begitu, kalian juga dia bisa terbantu ringan. Mudah-mudahan dia sudah kapok. Bilang sama dia ya, siapa nama karakter itu? Ini. Bilang sama dia, Bapak mau datang ke rumahnya. Ini ilustrasi menggambarkan Yesus mau datang. Pemilik perusahaan, pemilik dunia ini, pemilik hatimu, pemilik nyawamu, pemilik tubuhmu. Yang saudara pikir otak kepintaran saudara milik saudara. Bukan. Gampang Tuhan bikin otak saudara untuk diri. Gampang gak? Gampang gak? Gampang. Gampang. Aku bisa bekerja, bisa begini. Langsunglah sekretari datang ke rumahnya. Pak, bos besar mau datang. Kayaknya dia kasihan melihat mulu. Karena kemarin kami cerita keadaanmu jualan. Kami cerita tentang kesulitanmu. Dia mau mengampunimu sepertinya. Seperti Bapa mau mengampuni sebagai penghiburan bagi kita. Hiburkanlah. Luruskanlah. Begitu ya. Jadi merasa gak enak sama bos besar mau datangnya. Jadi apa yang harus lakukan? Persiapkanlah. Seperti yang tadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara kalau mau diberkati, persiapkan diri. Siap nggak diberkati? Amin. Yang sepi-sepi penghalang singkirkan. Persiapkanlah. Akhirnya siapkanlah datang. Akhirnya si bapak itu pun siapkanlah. Bilang sama istrinya, "Mak, siapkan nanti makanan. Bos besar itu kesukaannya makan ini. Siapkan mayat. Ini ada uang, siapkan. Bersihkanlah rumah. Semua perabotan dibuat rapi. Halaman rumah dibersihkan. Jalan dibersihkan. Jalan menuju rumahnya. Dan ketika bos itu datang, dia ditegur. Bapak memaafkanmu. Jangan lakukan lagi ya. Ini kesempatan bagimu. Bapak menyambut lagi, bekerja lagi. Kira-kira demikianlah hidup kita ini saudara. Siapkan diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Siapkan diri untuk diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan saudara kasih. Mari kita saudara dikatakan, kalau boleh saya katakan dalam bahasa daerah, dimulai dari hati. Payas roham. Poin pertama, dari hati. Buang semua yang busuk-busuk. Dan katakan orang itulah pembangunan itu. Payas roham. Mari bergabung. Apapun baik di pembangunan, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton berkat. Amin. Orang itu lah, kelompok orang itu lah, kelompok sektor 2 lah itu. Belum. Ada begitu yang bertuan itu. Ini tidak genggu, tidak cocok sama aku. Saudara, jangan seperti itu. Karena pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Kita mau diberkati. Dan berkat itu memang dari Tuhan. Yang kedua saudara, payas pamatanmu.
juga. Ya. Paias pahianmu. Saudara tinggal tafsirkan apa itu. Paias jabung. Kalau datang Tuhan di rumah segala perselisihan tak ngacam-ngacam. Kalau rumah saudara mau diberkati, paias jabung. Rumah tangga. Paias alamanmu. Tuhan siap datang mengunjungimu. Seperti bos besar tadi. Dia mau memberkati kesehatanmu. Amin. Dia memberkati hatimu. Dia memberkati segala urusan rumahmu. Dan semua persediaan berkat Tuhan sedang siapkan. Kemarin waktu mau Natal, Bapak Gembala cerita tentang kipas yang kurang di sana. Di Bapak Gembala dijawab buahnya langsung ya. Jadi Bapak Gembala berdoa terima kasih sama dua anak gadis di gereja ini. Kipas kiri kanan. Dari Rizka, dari anak Purba satu lagi dari ikan, Kilan. Si Toha, siapa? Ya, Rizky lah, burung Toha. Sama Ubed. Ya, dikerjakan sama Bapak Lasro Purba. Bapak Gembala cukup kaget waktu itu ya, karena tadi berbuat kepanasan waktu Natal. Itulah hati kalau yang mau mendengar suara Tuhan. Bukan suara Bapak Gembala loh. Suara Tuhan yang bekerja di hati. Amin. Ya, amin. Seperti itu. Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Tinggal saudara mau diberkati atau tidak. Tidak perlu Bapak Gembala jelaskan. Ya. Saudara yang menentukan mau diberkati atau tidak. Mau ada dalam alam mujizat, saudara yang menentukan. Kalau mau begitu saja atau menurun, saudara yang menentukan. Mari kita bagi beribadah. Mesti ada ketenangan di hati kita menyambut Natal atau Advent sekarang ini. Siapkan diri kita untuk lebih diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang pesimis. Tidak ada lagi lembah-lembah itu. Tidak ada lagi gunung-gunung bukit. Tidak ada lagi jalan yang berliku-liku. Semua tulus untuk Tuhan. Yakinlah berkat Tuhan turun atas segala. Tenangkan hati. Tenanglah kini hatimu.
siang dulu berdoa.